Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu guru, dan juga teman-teman yang lain, bahwasanya seperti yang telah kita ketahui, pembelajaran jarak jauh atau di masa pandemi ini, kita sebagai guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswa. Karena tidak adanya tatap muka tentu menjadi kendala sendiri bagi kita sebagai guru, menjadi tantangan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi, untuk memberikan materi kepada peserta didik. Itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, di mana salah satu pertimbangannya bahwasanya kita wajib menyampaikan sesuatu materi bila mana materi-materi tersebut yang kita sampaikan itu tidak menarik bagi siswa, maka bisa dimungkinkan proses pembelajaran yang kita laksanakan akan mengalami satu kegagalan. Nah, tentu banyak hal yang harus kita coba, banyak hal yang harus kita perbaiki dari sistem pembelajaran yang kita laksanakan selama masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit punya cara, mungkin ini teman-teman guru di luar sana sudah banyak melakukan, tetapi untuk lingkungan di sekitar saya ini tentu agak jarang. Baik Bapak Ibu, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Adapun materi yang saya laksanakan pada kesempatan ini itu adalah materi yang insya Allah interaktif apabila kita berikan kepada siswa. Kalau selama ini kita bisa memberikan materi kepada siswa mungkin melalui grup WA ataupun melalui platform yang lain, di mana platform yang lain seperti hanya tayangan video, di mana video itu disimak oleh siswa. Tetapi persoalannya, video yang disimak oleh siswa tersebut itu tidak ada variasi, tidak ada variasi ataupun interaksi, sehingga kita tidak punya ukuran sama sekali. Apakah video yang kita sampaikan lewat WA kepada siswa tersebut itu bisa diterima siswa dengan baik? Sehingga diharapkan setelah menonton video, tentu harapan kita adalah tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan tercapai. Nah, kalau hal yang saya lakukan ini adalah saya menggunakan satu aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang sebetulnya berbayar, tetapi saya menggunakan yang gratis. Namanya apa, Bapak Ibu? Yaitu Edpuzzle. Ini kita ketik di Google Chrome, itu Edpuzzle. Di search pencarian kita ketikkan edpuzzle.com. Kemudian setelah kita ketik edpuzzle.com, ini di tayangan saya ini, saya sudah berada di kelasnya, di kelas Edpuzzle-nya. Jadi ini yang pertama yang kita siapkan itu adalah Edpuzzle. Nah, pada kesempatan ini saya tidak memulai dari awal, tidak memberikan tutorial dari awal bagaimana mendaftar Edpuzzle, kemudian membuat kelas dan sebagainya. Kalau pada tayangan pertama ini Bapak Ibu mungkin ada tanggapan, maka di tutorial berikutnya justru saya akan memberikan dari awal bagaimana membuat Edpuzzle. Yang pertama ini. Yang kedua, kita punya platform lain yang akan nanti kita integrasikan dari Edpuzzle ini, yaitu Google Classroom. Nah, di sini saya punya kelas di Google Classroom. Ini saya buka sekalian Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas-kelas saya, kelas-kelas atau platform-platform pembelajaran saya di kelas 6D tahun pembelajaran 2021-2022. Ini kelas yang saya buat ini sesuai dengan jumlah mapel yang saya ampuh.
Yang pertama PLH, yang kedua PKN, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat IPA, yang kelima IPS, dan yang keenam itu adalah matematika. Ini adalah kelas-kelas yang saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran asinkronus dengan peserta didik saya, yaitu kelas 6D. Baik, kita kembali ke Edpuzzle dulu. Nah ini kita dituntut untuk membuat tugas. Jadi kalau selama ini mungkin kalau kita mengirimkan video hanya kita kirimkan saja. Nah ini saya akan memberikan satu contoh video yang interaktif. Yang dimaksud video interaktif di sini itu adalah video yang di dalam tayangan video tersebut itu adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Langsung saja. Yang pertama, sebagai contoh saya nanti akan memberikan tugas kepada siswa saya untuk pelajaran IPS misalnya. Nah, di materi IPS seperti apa? Katakanlah saya ini tidak punya persiapan sama sekali, akan memberikan pelajaran IPS dan waktunya mendesak. Ini bisa menjadi solusi. Nah, oke, karena saya tidak tahu materi saya besok itu apa. Ya, coba saya akan membuat problem saya. Saya akan membuka problem saya. Misal tadi ada IPS. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini saya membuka ini untuk mengetahui mata pelajaran apa, tema apa dari pelajaran IPS yang akan saya ajarkan besok. Sedangkan saya tidak punya persiapan sama sekali kecuali problem yang sudah dibuat. Katakanlah besok itu adalah minggu keempat misalnya. Minggu keempat dari bulan September. Otomatis materi saya adalah pengertian globalisasi. Nah ini ya, saya besok akan mengajarkan IPS dengan materi pengertian globalisasi. Saya kembali ke Edpuzzle lagi. Saya ketikkan di sini. Pengertian globalisasi. Kemudian klik search atau pencarian. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau menu pilihan. Yang pertama community atau komunitas. Yang kedua my school. Komunitas itu berarti video-video yang sudah diupload dalam komunitas ya. My school itu adalah video-video yang sudah diupload ke sekolah saya. Dan pilihan yang terakhir apabila kita tidak menemukan di komunitas maupun my school, maka alternatif yang ketiga yang insya Allah kita akan banyak menemukan contoh-contoh video yang bisa kita gunakan dalam konteks materi pengertian globalisasi tadi. Yang ketiga adalah YouTube. Jadi yang pertama kita lihat dulu video-video yang ada di komunitas. Nah ini adalah ini yang sudah ada soalnya, yang ada tandanya Edpuzzle hosted. Kemudian yang globalisasi. Baik Bapak Ibu, cara mengeditnya, saya akan pilih ini. Atau yang pertama boleh, yang kedua boleh. Baik, yang pertama saja, globalisasi, materinya globalisasi. Ini pengertian globalisasi, faktor penyebab, contoh globalisasi, dan sebagainya. Saya buka. Nah ini videonya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama edit, yang berarti kita punya kesempatan untuk mengedit dari video ini. Yang kedua yaitu assign ya, itu memberikan tugas ya, copy berarti link dari video ini kita copy. Kemudian yang share yang keempat adalah share preview ya. Baik, karena saya tidak yakin bahwasanya video ini sudah sesuai dengan materi saya atau belum, makanya saya memilih edit ya. Saya memilih edit.
Nah, ini tampilannya berubah. Nah, ini ternyata sudah ada soalnya Bapak Ibu sekalian ya. Open-ended question. Ini adalah video ini sudah ada soalnya. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah ada 6 soal. Coba saya buka ya Bapak Ibu. Nah, ini jelaskan pengertian globalisasi. Ini nanti ketika siswa akan menjawab soal ini, maka siswa harus klik yang pertama play dulu, video di play. Kemudian sampai kepada tahap titik ini, itu artinya siswa berada di soal nomor 1. Siswa yang pertama ya sebagai catatan yang harus kita perhatikan, nanti ada menu yang ketika saya aktifkan, siswa tidak bisa mempercepat video. Ya. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu. Ini video ini bukan video saya, tetapi saya mengambil dari komunitas. Jadi boleh saja Bapak Ibu sekalian mengambil dari komunitas, kemudian kita edit. Edit maksudnya kita masukkan pertanyaan-pertanyaan dalam video tersebut. Dalam sela-sela tayangan video, kita bisa memasukkan question atau pertanyaan. Terus catatan yang berikutnya yang tidak kalah penting. Siswa ketika belum menjawab soal ini video tidak bisa jalan. Oleh karena itu, per item soal itu harus diselesaikan dulu. Kemudian saya cek lagi ya. Ini soal yang kedua. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi globalisasi? Saya rasa ini soalnya sudah pas. Soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh globalisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini soalnya sudah sesuai juga dengan materi. Soal yang keempat, sebutkan 3 contoh produk yang dijual pada era globalisasi beserta asal negaranya. Baik, soal selanjutnya. Tuliskan 3 dampak positif dari globalisasi. Ini juga sudah sesuai soalnya, sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Soal yang terakhir, tuliskan 3 dampak negatif. Nah, ini saya rasa ada 6 pertanyaan itu sudah sesuai dengan materi. Nah, kalau sudah sesuai dengan materi, kita klik finish. Kemudian bagaimana cara menugaskan kita kepada siswa? Kita sudah klik finish, kemudian kita lihat menu di atas ini. Yang pertama assign, yaitu berarti tugaskan ya. Artinya kita sudah siap mengedit video, kemudian kita sudah melihat soal-soal yang ada di tayangan video tadi adalah soal-soal yang sudah sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan besok. Ini settingan publiknya juga sudah. Sekarang kalau sudah melalui tahapan yang dari edit kemudian sudah sesuai dengan materi, maka kita klik assign. Nah, di sini ini ditugaskan kemana maksudnya? Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan memberikan tugas berupa bahan ajar dan bahan evaluasi kepada peserta didik saya untuk mapel IPS. Maka kita klik IPS. Nah, kalau sudah kita klik IPS, otomatis kita tinggal meneruskan ya. Assign, tugaskan. Saya klik. Nah, ini apakah sampai tahap ini sudah selesai? Masih bisa diedit Bapak Ibu sekalian ya. Tahap terakhir yang akan kita tugaskan, saya nanti akan menugaskan materi ini di Google Classroom. Ya, kita klik, kita batasi. Ini pengaturan waktunya. IPS di kelas 6D itu adalah hari Senin, berarti tanggal 13. Kita memberikan waktu itu sampai kapan? Ini start date, mulai tanggalnya, mulai pengerjaannya. Ini hari ini bisa kita ubah saat jam pelajaran dimulai ataupun saat mengedit video ini. Kemudian batas waktunya kapan misalnya. Kita kasih waktu selama 1 minggu misalnya. Berarti kita klik tanggal 18 ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik save. Berarti tanggal 18 pukul 11.59 PM berarti malam ya. Kita klik save. Kemudian tahap terakhir kita
post on Google Classroom. Sudah kita lihat Bapak Ibu, kita lihat di Google Classroom apakah video interaktif ini sudah masuk ke Google Classroom. Kita buka Google Classroom, kita buka Mapel IPS. Nah ini, Daki Lucy memposting tugas baru melalui Edpuzzle. Edpuzzle globalisasi, pengertian dan sebagainya. Kita lihat di tugas kelas. Nah ini sudah juga. Nah nanti bagaimana cara siswa mengerjakan? Baik ini coba, kalau seandainya ini di saya sebagai siswa. Ini sekarang saya sebagai guru, maka ini kalau tampil di siswa berarti klik yang tugasnya ini. Kemudian ini Edpuzzle, dari sini mengerjakan. Kita klik ini mengerjakan. Lalu bagaimana nilainya? Nilainya nanti akan otomatis teranalisa. Jadi membuat analisis nilai nanti secara otomatis. Otomatis ya. Jadi mudah bukan Bapak Ibu? Ini saya rasa kalau misalnya ingin kita praktekkan kepada siswa, khususnya siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, 6. Maka ini akan menjadi satu alternatif pembelajaran yang apa namanya? Yang interaktif. Nah, coba saya klik. Tampilannya seperti apa? Nah, ini coba ini saya bisa ini sebagai admin bisa mencontohkan ini ya. Contoh ini saya klik. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS yaitu mengenai globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari globalisasi. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami dampak positif dan negatif dari globalisasi. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, ada yang masih ingat apa sih globalisasi itu? Iya betul. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Nah teman-teman, secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Atau globalisasi ini bisa disebut sebagai sebuah proses yang mendunia. Nah Bapak Ibu, ini sampai batas yang sudah kita tentukan saat edit. Akan muncul soalnya. Ini, jelaskan pengertian globalisasi. Siswa nanti akan menjawab secara langsung di sini. Kemudian nanti akan muncul perintah klik. Ya. Akan muncul perintah klik sampai soal selesai. Saya rasa Bapak Ibu, ini menjadi satu alternatif yang menurut saya itu bisa dijadikan sebagai alternatif utama bagi kita untuk menyampaikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik kita. Saya rasa cukup menarik ini Bapak Ibu. Mungkin ini saja untuk tahap perkenalan aplikasi yang kita gunakan di masa pandemi ini untuk memberikan materi atau melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik di satuan pendidikan kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dengan aplikasi ini. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tutorial dari awal bagaimana mendaftar Edpuzzle sampai membuat kelas, kemudian memberikan tugas ke Google Classroom atau mengintegrasikan ke Google Classroom. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.